Jadi apa-apa iso disablon. Misalnya Mas, Mas? Raimu disablon. Raimu disablon. Iki nanggepi corona wae, wis arek disablon rai Mas kesini. Apa ya semua bisa disablon. Kita bisa nyablon apa aja. Nah, kanca-kanca rebahan. Saiki wis teka dengan bos disablon.com. Resane edisi kali ini ono sisi inspirasi tapi ya ora luput saka kata resah. Di zaman dunia usaha digital semakin gerak cepat dan berinovasi, tak terelakkan. Nah, tapi bagaimana nasib bos, pengusaha, pengrajin yang tak digaji negara? Apakah aku harus bertanya pada peta? Langsung guys, tak kenal ning sebelahku kisah duwe disablon. Ya Mas? Ya. Nama asli siapa Mas? Nama saya Dani. Mas Dani. Mas Dani, panggilannya Mas Dani. Mas Dani ya. Nama lengkapnya Mas? Nama lengkapnya Isnain Wiyardani. Nah, aku jane ki ya rada penasaran Mas. Jenengane Isnain Wiyardani. Ki artinya apa Mas? Sak ngertine aku Isna kuwi ki apa ya? Kayak rajin lah, kreatif. Kayak gak ngerti kuwi Mas. Isnain ini bahasa Arab. Isnaini itu bahasa Arab, artinya nomor loro. Apa iso jadi dino Senin, Ahad Minggu, Isnin hari Senin, salah satu Selasa apa telu. Nah, Wiyardani ini Mas, ini unik-unik rada keren sekali. Wiyardani Isnin kuwi aku kebetulan anak nomor loro sing lahirnya dino Senin. Lho, pas kan? Anak nomor loro lahirnya dino Senin. Jadi Isnin. Pas banget itu. Langka kuwi. Jadi langka. Kaya dene anak nomor 1 lahirnya dino Minggu. Jenenge Wahid. Wahid. Nah, langka. Nah, Wiyar itu ombo. Wiyar kuwi basa Jawa sing halus. Wiyar ki ombo. berarti cara simple gagasan luas itu Mas. Wiyardani kuwi rezekine ombo. Amin. Isnain Wiyardani anak nomor loro sing lahir dina Senin sing duwe rezeki ombo. Mungkin karepe ngono. Ya apa di balik nama itu selalu ada doa. Karepe wong tuane ngono. Dani kuwi mungkin plesetane saka dana. Arto berarti Arto. Duit ke Arto. Nah, ternyata Mas Isnain Wiyardani di balik kata disablon.com. Disablon.com ini channel YouTube ya, dunia usaha apa ya Mas? Disablon.com itu dunia usaha percetakan dan sablon, pasti lah namanya aja juga disablon. Jadi apa-apa iso disablon. Misalnya Mas, apa Mas? Raimu disablon. Raimu disablon. Ingin nanggepi corona wae, wis arek disablon rai Mas kesini. Apa ya semua bisa disablon. Kita bisa nyablon apa aja. Kertas, plastik, kaos, Satuan, gelas, casing. Disablon ini bisa diartikan dicetak ya. Jadi disablon itu enggak melulu yang pakai screen digesut. Artikan lebih luas, disablon itu dicetak. Terserah, sing ra setuju monggo. Aku ngerti disablon kuwi dicetak. Apa wae bisa dicetak. tapi kan disablon rada rek ngumpul gitu Mas. Sak ngerti ku. Nah, kira inspirasinya aku barang disablon iki. Sing ngajari aku nang dunia percetakan. Sidik-sidik. Terus kan mesti ada prosesnya tuh Mas. Membangun usaha bisa kau mulai dari nol. Nah, perjuangannya dia sama gitu ya Mas. Orang berjuang nih. Kok bisa dulu guys ada. Ya beda-beda ya, setiap pengusaha itu beda-beda. Aku termasuk tipe-tipe piye ya, tipe-tipe apa sing disenangi dijalani. Apa sing disenangi dijalani. Waktu itu senang-senang, memang senang sesuatu hal yang baru, terutama golek duit.
Jelas sih Mas, jelas. Cuma dari dulu awal aku berusaha itu sing di dalam pikiranku piye carane aku oleh duit kerjane ringan. Jadi nek iso ora kerja oleh duit. Nek iso ora kerja oleh duit. Waktu pertama kali. Jadi bangun usaha pikirannya kita itu nggak iso roso terus, awak tenagane ora fisiknya ora roso terus. Pada suatu saat kita akan sakit, pada suatu saat kita akan lockdown. Gimana caranya kalau terjadi lockdown, perekonomian masih berjalan, masih mengalir. Itu wis tak pikirkan dari zaman usaha. Berarti lulus SMA wis berpikir ke arah situ. Contoh kayak anak muda saiki ngono rameng rebah-rebahan ya. Berarti awal-awalnya kerja sing keras. Nggak mungkin toh, nggak kerja kok oleh duit. Dari awal jelas bohong. Jadi wis direncanakan kerjane seperti ini ben iso masa tuane masa depane iso ringan tapi tetap oleh duit. Nggak perlu akeh-akeh, penting cukup. Nggak perlu akeh-akeh, penting cukup. Mangane sak piring to, rasa mikir sing ado-ado. Penting cukup pada dino mangan ping 3. Anaknya cukup piknik. Wis itu ae. Nah, kan tetep pas arek ngrintis usaha mesti jajal kisih kok kadang berhasil kadang ora. Apa ya pernah ngono ki Mas? Ya semua pasti. Contohnya biyen piye Mas? Contoh usaha sing Pas awal-awali pertama aku buka rental apa Mas? rental komputer pengetikan. Oh, jasa pengetikan. Ya. Jasa pengetikan bukae neng nggon omah. Jadi omahe disingget. Omahe masuk kampung. Nah, omahe ibuku kae. Omahe masuk kampung, masuk gang disekat. Itu rental pengetikan pakai 2 komputer. Tahun 2005. Aku lulus SMA 2003. 2005 itu wis sebelumnya wis kerja ikut orang ngajar komputer, ngajar komputer SD SMP terus 2 tahun gajinya sih di 100.000. Orang 100.000. Tapi pas zaman sebenarnya ya mungkin wis kaya saya. Yo ora yo sithik. Tetep sithik. Ya mungkin kaya saya 300.000. Nah, kaya saiki ya 400.000 lah. Ya. Nah pas zaman biyen kuwi sak Nggih. Mas Paul, karo ngicipi gemblong. Siap. Tak selani sih, Lur. Oh, pas zaman semono zaman 2005 kuwi jasa ketik kisaran rega pira, Mas? 1.500 per lembar. 1.500. Pengetikan 1.500 per lembar plus kursus. Waktu itu gini. Nama usahaku pertama Ahmad Komputer. Ahmad Komputer. Selalu diingat nek perjuangan pertama. Nama usahaku pertama Ahmad Komputer. Nek di search neng Facebook ijek ono. Ahmad Komputer itu ijek ono di search neng Facebook masih ada itu. Nah Pak Tilah iki jangan. Kuwi neng nggon plange tulisannya jual beli komputer, servis, cetak, undangan dan lain-lain tak tulis kabeh. Sok kabeh. Pokoknya tak tulis kabeh. Lah iso kok ora ya ora ngerti. Penting jadul. Jasa sing neng tak tulis neng plang. Percetakan, undangan, kartu nama, servis komputer, jual beli. Padahal ya orang ngerti. Penting rapat kabeh ya. Sementing wani. Wani nyoba. Saya wis wani nyoba ngerti tantangan nih. Jadi nek wis dijajal baru ngerti kesalahannya. Nek wis dijajal baru ngerti kekurangannya. Nek urung dijajal ya ora ngerti, wong urung dijajal kok. Nah, kadang biasanya nek arek jajal apa wae mesti wis duwe kepikiran. Wah, payu apa ora, wah berhasil apa ora. Soalnya aku wis pernah, ya.
kan dodol donat yang teko tak lakoni isin ora apa jebol yo payu ngono contoh simpel ae mas kok ya ana kopi barang mas kula tak ngopi ini mas teh tarik iki teh tarik lho kopi entek nah saka jasa ketik terus beralih neng apa mas waktu tingkat meneh mesti nggak ada yang beralih nambah nambah jadi ora ono sing beralih sampai sekarang nek jasa ketik wis ditinggal iya karena males ngetik tapi nambah jadi dari jasa ketik terus jasa ketik waktu itu kursus terus percetakan sampai sekarang kan masih melayani percetakan juga percetakan amplop buku yasin cetak nota zaman biyen nota tak sablon nota tak sablon manual padahal 1 rem padahal 2 rem 1000 lembar padahal kertasnya tipis-tipis tak sablon tapi tak staples begitu me digunakake sing customer dikletek dedel ya itu nggak masalah pasti customer orang balik ya pasti orang balik nek wis ngono pasti orang balik tapi kita dapat pengalaman ternyata nek nota kok disowek dedel nah itu dapat ilmu sampai sekarang saya masih melayani cetak nota di Tokopedia juga ada tak cetak nota tak selipin deskripsi bapak tapi wis beda lagi wis ora disablon tapi dicetak waktu itu tak sablon bener itu berarti ya sekitar tahun 2005 2006 berarti usiane lulus SMA itu kira 2005 sekitar 21 tahun waktu itu usia saya berarti 21 tahun 21 tahun nek saiki terus canggih-canggih tadi cepet tenan kualitas ya oke maklar nah udah krungu apa menurut kabar jadi yang biar wis tau buka studio foto apa bener mas buka studio foto itu aku ngontrak di workshop sekarang workshopnya judulnya Kaos Polosan Barawa itu ngontrak tahun 2012 jadi antara tahun 2005 sampai 2012 masih ada perjalanan yang lain aku kuliah 2006 setelah 3 tahun nganggur kuliah 2006 lulus 2012 jadi kuliah wis di bojo wisudan di anak wisudan di anak 2012 ngontrak workshop yang sekarang sampai sekarang berarti 2012 sampai 2020 8 tahun ngontrak di workshop Kaos Polosan Barawa itu 8 tahun berarti saya wis menetap di workshop itu mas ya. Kaos Polos ngontrak itu berarti workshop percetakan itu cetak full online jadi nggak ada orang datang pesen itu nggak ada semua online dulu ngono zaman Tokopedia waktu itu berarti onlinenya lewat website lewat Facebook nah, terus pengen kamera ya kayak bocah-bocah saiki nyawang kamera DSLR ini ngiler padahal enak dinggo angel bos angel mending kamera HP multifungsi otomatis kamera DSLR nganggone angel manual waktu itu beli 60D Canon 60D aku nek nyawang barang larang ini kok nganggur akhirnya aku buka studio foto tapi masang plang orang ono sing moroi nggak ada pelanggan karena studio fotografer itu orang pasti memilih yang sudah berpengalaman nggak mungkin orang manggil yang belum berpengalaman itu fotografer track record dari sampai nah aku itu asal buka asal kepingin wae asal kepingin nggak studio foto orang masih mau aku jadi tukang foto keliling nah kan daerah gini kan tempat wisata ya kayak mas dari kayaknya ini kelilingnya Gedung Songo nah ada cerita menarik nih Gedung Songo gue apa mas aku keliling nih Gedung Songo manggul tas ini aki kering buat printer kamera
tasnya kaya tas tentara. Abot toh berarti. Tugas negara tenan. Karena aku pengen nyoba hal baru di Candi Gedong Songo itu. Masuk ke datang ke Candi Gedong Songo pas hari Minggu. Jadi Candi Gedong Songo ramene Sabtu Minggu waktu itu. Saya ini sepi mergo corona. Biasanya rame. Datang ke sana dapat satu pelanggan, saya foto cepret. Begitu mau di print akhirnya jeblok. Bener itu konverter. Jadi print itu arusnya AC, aki harusnya kan DC. Nah, ada konverternya itu, konverternya jeblok. Baru satu pelanggan itu. Datang satu pelanggan jeblok. Konverternya jeblok. Berarti wis ra iso nyetak balik omah. Waktu itu hujan deras itu, kelingan aku dan terus pol. Dan itu bukan sebuah perjuangan. Aku nggak bilang pekerjaan itu sebuah perjuangan. Itu kaya bocah cilik dolanan. Dolanan itu. Jadi seneng ngatine dolanan. Minggu ngarepe tak coba meneh. Berarti kayak sistem kerjanya jenengan ki menurut apa yang disukai. Ya. Sing aku seneng tak daleni. Aku tuh seneng kamera, tuku kamera. Nyalengi kreditin. Kamerane kredit. Adal kursi itu Mas. Nah. Masuk neng bab corona kan di dunia bisnis nggak kacau balau Mas iki gitu lempem ambiar ya iso dikira merasa. Nah, sebagai bos-bos pengusaha ini piye nek nanggepi bab corona iki? Misal sepi orderan apa ya sih mengenai bab corona kuwi. Piye Mas? Mungkin hampir semua kena dampaknya. Corona itu hampir semua kena dampak. Tapi nek pengusaha kecil ora pati yo ya. Ora pati. Saya nggak tahu pengusaha yang lain. Tapi nek saya secara pribadi itu nggak berdampak. Alhamdulillah tidak berdampak. Syukurlah. Misalnya kaos polo Sambarawa rodok sepi ya memang wis belumnya rodok sepi. Tapi rezeki lainnya ada. Setiap hari tetap ada yang masuk. Rezeki yang lain yang tidak dari kaos, rezeki yang lain. Rezeki seko channel-channel YouTube, aku kan jualan mesin dan lain-lain. Nah itu masih ada, masih masuk. Ya karena aku mau keyakinannya rezeki dari Allah. Rezeki itu seko Gusti Allah. Pas durung ana corona ya iso mangan. Bar ana corona ya tetep iso mangan. Sing ngeki rezeki Gusti Allah kok. Sing ngeki rezeki Gusti Allah. Tapi yakin aja setengah-setengah. Nek ora yakin wis wah iki mergo corona sepi iki ya sepi tenan. Semesti aja kakean sambat Mas. Ndak ya Mas. Rasa sambat. Misuh wae ra apa. Santai. Wae tok sambat. Nek misuh oleh. Mergone jare nggon tulisan mburi truk kae. Sambat itu bagi orang-orang yang lemah. Bagi orang-orang yang kuat misuh. Bisa langsung misuh. Corona enggak berdampak karena memang sebelumnya hampir 24 jam saya kan di rumah. Ya. Di rumah saja sebelum ada corona ataupun sesudah corona kan saya di rumah. Enggak kemana-mana. Jadi ngatur pekerjaan lewat online gitu Mas. Pekerjaan ya online ya tilik-tilik delok ngecek kerjaan. Jarak rumah karo workshop kan cuma 1 menit. Rumah karo workshop 1 menit. Jadi memang wis dirancang dari dulu. Saya kurang hobi jalan-jalan, kurang hobi ya ibarat orang-orangnya anak rumahan. Dari dulu anak rumahan. Nah, sesekali piknik, dolan. Nah, tapi masalah corona nih di situ. Arep piknik, arep dolan tutup kabeh, guys. Tutup kabeh. Pendakian, tempat wisata. Nah, kuwi masalahnya di situ. Padahal
Ya butuh refreshing. Jadi- Lagi turan di duit. Secara pribadi saya nggak terdampak, tapi saya secara lihat keadaan saya emosi. Emosi ini kayak bentuk emosi ini. Lihat keadaannya, emosi ini wis ora ketemu nalar, jadi ora ketemu nalare ya segala bentuk. Sosial. Misalnya gini, waktu pertama kali sekolah diliburkan, Nggih. sing kena kan baru Jakarta. Nggih. Kenapa secara nasional harus diliburkan? Harusnya kan bertahap, mungkin pemikiranku. Opini dhewe ne berarti Jadi harusnya yang di lockdown di Jakarta, yang lain tetap sekolah. masih berjalan lah. Nah, akhirnya kalau sing kemarin kan secara nasional ditutup semua. Jadi terlalu lama menunggu. Corona. Corona ini durung tekan wis tutup. Dan ini tekan dhisik. Nek wis tekan gek ditutup. Gek diprekke. Urung tekan wis ditutup piye? Terus sekarang ana pengumuman meneh, uteke jajal. Ini kan opini dhewe lho. Iya. Ora tidak melawan pemerintah, tidak. Nek saya melawan. saya tipe-tipe pemberontak. Hampir semua pengusaha itu tipenya tipe-tipe pemberontak. Tipe-tipe nggak bisa diatur, biasanya jadi pengusaha. Oleh poin di sini tadi. Tipe-tipe pemberontak, jadi tipe-tipe yang orang manut. Orang manutan biasanya. Orang manutan. Jadi ada wacana mulai bulan Juni boleh melakukan aktivitas loh. Oke. Ada isu lah. Ada wacana itu wis kita hampir pasti ada pengumumannya. Jadi mulai bulan ini wis iso jalan buka usaha, mulai anak sekolah boleh masuk. Pertanyaannya, keadaannya sekarang, keadaannya besok bulan Juni dengan waktu diliburkan pertama, keadaannya parah ndi? Nek menurutku, Nah, parah bulan Juni ya. oke. Yang terpapar sudah berapa? Nah, yang ODP, ya kan pada awal diliburkan itu baru 1-2 baru di Jakarta toh, masih berapa di TikTok. itu diliburkan semua. Bulan Juni apa bedanya waktu awal diliburkan dan waktu bulan Juni besok? Wis kon mlebu mbok wingi ora usah dipreke lho padha wae. Itu tapi itu keresahan saya, itu benar-benar keresahan kan, ini resahan ini. Nah, jadi aku lihat keadaan itu stres. 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 Jadi orang sudah tidak bisa membedakan mana ikhtiar, mana yang berlebihan. Loh, Gusti Allah rasa senang sing berlebih-lebihan loh. Iya. Mana ikhtiar, mana yang berlebihan. Ini mudah lah ya. Ikhtiar ini berusaha. Nah, ikhtiar kan berusaha. Contoh, pemerintah misalnya untuk mengurangi kecelakaan pengendara dipakai helm. Nah, itu ikhtiar. Cara misalnya tiba ben rodok ra parah. Gambar. Gampangan, Nah, gampangnya lah. pakai helm. Berkendara tidak boleh melebihi 60 atau 100 lah atau 90 km. Nah, itu ikhtiar. Tapi ketika ada aturan untuk menghindari kecelakaan, pengendara harus berkendara 5 km per jam. Ingat 5 km per jam. Ini. Nah, itu wis berlebihan namanya. Mbok wis rasa nggo sepeda motor mlaku ae. Iya, mlaku padha wae kaya 5 Nah, km. itu bedanya ikhtiar karo berlebihan. Nah, di masa pandemi apa contoh sing berlebihan? Orang masuk masjid pakai masker itu ikhtiar. Bisa. Pakai hand sanitizer itu ikhtiar. Tapi begitu masuk masjid wis di sopet jarak 1 meter itu berlebihan menurut saya. Setuju nek iya. Berlebihan. Napa wong wis ikhtiar kok. Wis ikhtiar nggawa masker, wis ikhtiar. Nah, itu ikhtiar wis gugur. Salat sope wis Jangan biasa wae. Kan wis ikhtiar.
wis nggo masker, wis hand sanitizer, wis dites termometer. Ngapain jarak masih dijauhke? Oh ya Kan biasa. berlebihan. Oh ya biasanya imam sak muni sofkan rapatkan. Nah, itu salah satu contoh dan banyak sekali contoh yang meresahkan dan bikin emosi. Bikin emosi, bener bikin emosi. Nah, itu nek sing masalah corona itu. Secara pribadi saya tidak berdampak. Secara pribadi, usaha masih jalan. Rezeki masih ada karena rezeki dari Allah. Meh ono corona, meh ono apa wae rezeki. Tapi melihat keadaan saya emosi. Resah banget. Resah dan emosi. Saya sering buat status-status di Facebook itu wes emosi. Nah, kemarin aku ingin nonton ono neng Jakarta pedagang makanan malam-malam disemprot nganggo disinfektan. kok disinfektan, pemadam kebakaran. Warungnya disemprot gue pemadam kebakaran sampai nangis-nangis. Ya Allah. Ora sakit nunggu. Ini berlebihan. Kenapa berlebihan? Ya karena memang kenyataannya tidak bisa menghidupi mereka. Jadi nek cara mereka kon libur ya dihidupi Kayak jatah lah. jatahe penuh. Subsidi. Jatahe penuh rumangsane nganggur 3 bulan. Sapa le meh makan iki, Bos? 3 bulan loh, 3 bulan. Orang-orang yang diliburkan itu hampir 3 bulan karena sebelum corona datang di wilayah itu dia sudah libur. Ya toh? Nggih. Yang Jawa Tengah durung apa-apa wis diliburkan. Nah, itu terlalu panjang masanya. Terlalu menyusahkan. Saya melihat terlalu menyusahkan. Saya pribadi tidak susah. Tapi saya melihatnya jadi susah. Itu ada itu neng Facebook semprot loh. Pemadam warungnya disemprot cus jabar kabeh. Bayangin aja pas gak madang itu disemprot. Nangis penjualnya nangis itu berlebihan. Ya tapi pemerintah bingung. Mohon maaf saya tidak bisa jawab karena saya Itu tidak masalah tahu. corona itu. Ya tapi pemerintah bingung. Itu masalah corona itu. Ya masa tau. Apa jangan wis ana gedene kayak itu meneh ra trimo to. Nah, mungkin tekak sebenarnya Mas lek bincang-bincang santai apa ngungkap keresahane jenengan. Sik rasa resah. Kan termulai ngene kabeh. Ya, nemu inspirasinya ya disimpan, orang nemu ya sesuk ditemoki nang satu lagi nih. Kita tontonan ae. Yes, tidak sebenarnya bincang-bincang sama bos disabang.com Mas Isnain Wiyardani. Tak selip ke deskripsi channel YouTube, toko lainnya meh toko masker, kaos, tuh apa nih jasane nemu kabeh nang ngene. Semoga bermanfaat. Terus Mas. Nggih. Sama-sama. Semoga bermanfaat. See you. Segala jam.